yang perlu kita perhatikan, inilah keberhasilan yang hakiki adalah keberhasilan di akhirat. Percuma di dunia sukses luar biasa, hartanya melimpah, karirnya di pekerjaan Masya Allah, bisnisnya baik, mungkin dia penguasa, mungkin dia sangat populer. Ya, tetapi jabatan tinggi, apapun itu, kebahagiaan, mungkin dia sehat sekali di dunia. Ya, tetapi ketika dia di akhirat tidak mendapatkan kemenangan, ya, tidak beruntung, maka itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Manusia yang di dunia paling bahagia, merasa paling sukses, paling semuanya, sehat, sukses, kaya, berpengaruh, semuanya. Andai kata nanti di neraka, di dalam hadis disebutkan, maka orang yang paling baik itu dicelupkan ke dalam neraka sesaat, kemudian diangkat. Apa ditanya kemudian, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Tidak. Lupa dia. Lupa sama sekali. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini kemenangan yang hakiki. Innalil muttaqina mafaza. Di dalam tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ini juga disebutkan mafaza, ini disebut dengan muntaza. Artinya apa? Juga artinya tempat apa? Istirahat. Tempat kita liburan. Nah, liburan, istirahat, tempat untuk santai-santai. Jadi ini juga saya sampaikan tambahan tafsir ini untuk mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabatku semuanya, ya, dan para semuanya, Masya Allah, bahwa ini Pak, dunia ini bukan tempat santai-santai. Kadang-kadang maaf, sebagian kita udah sepuh, udah pensiun, segala macam, tetap tidak untuk santai-santai. Isi waktu. Setiap waktu kita akan ditanyakan untuk lakukan yang bermanfaat, untuk bekal akhirat. Nggak ada tempat santai di dunia. Sampai kapan tempat santai? Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya, ya Imam, kapan kita istirahat? Kita nggak pernah berhenti menjalankan kewajiban, sholat 5 waktu, baca Quran, pengajian, nggak ada liburnya sholat. Ya, disuruh ini, melakukan ini, semuanya capek. Kapan kita istirahat? Kita nggak boleh berbuat maksiat, sementara orang lain itu bersenang-senang, semuanya boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Banyak sekali perintah Allah. Kapan kita istirahat? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, ketika engkau meletakkan kakimu di surga, itu baru istirahat, itu tempat istirahat, itu tempat berlibur, itu tempat menikmati. Inilah tempat istirahat terbaik buat orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhkan diri dari larangannya, yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Semua dilakukan karena Allah. Inilah kemenangan, inilah mafazan. Inilah tempat istirahat, ini tempat bersenang-senang. Makanya kemudian di dalam ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadaiqa wa a'naba. Yaitu kebun-kebun dan wa a'naba, dan buah anggur, ya. Jadi hadaiqa ini kebun yang mempunyai sifat di tengah-tengahnya mengalir sungai. Ini kebun, ya. Sebagian orang yang kemudian meremehkan, ya, di dalam ayat ini, ya, maka mengatakan ini surga, iming-imingnya kok kebun. Ini surganya orang Arab gitu, ya. Seperti itu. Ini masalah, ya, kita siapapun itu suka kebun. Dan jangan bayangkan, semua kita membayangkan tempat terbaik, pemandangan terindah, silakan
dengan imajinasi paling liar sekalipun, maka tidak akan kita mendapatkan keindahan sesungguhnya yang di surga. Ini hanya perumpamaan. Masalah kebun secara natural, secara semua orang suka. Itu lihat. Mau musim corona, pandemik itu orang tetap berjibun itu pergi ke puncak Bogor. Contoh aja, apalagi ke tempat-tempat yang indah yang lain. Mereka semuanya manusia secara natural. Dan ini kebun yang sangat baik yang disebutkan pohonnya itu rindangnya luar biasa. Yang kalau orang berjalan naik kendaraan 1 bulan perjalanan masih di bawah pohon yang sama. Yang batangnya disebut dalam suatu hadis seperti emas. Yang keindahannya luar biasa. Yang buah-buahannya kita tidak bayangkan, disebutkan di sini anggur, tetapi salah satu spesial. Tapi banyak sekali buah-buah di situ yang kita bisa metik sendiri dengan kenikmatan yang luar biasa. Ini tentang gambaran surga, ya, yang di dalam jadinya ini tentang bahwa hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai mengalir dan di dalamnya ada buah-buahan. Dan istimewanya kalau kebun di dunia ada anunya nggak, ada bidadarinya nggak. Ini kebun ada bidadarinya. Karena kebutuhan manusia, Allah tahu kebutuhan manusia tentang keindahan, tentang makanan, juga manusia ada kebutuhan di bawah perutnya. Maka di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kawaiba atroba, dan bidadari, ya, bidadari dan wanita-wanita penghuni surga, ya, wanita-wanita penghuni surga, wanita-wanita dunia yang menjadi penghuni surga, yang mereka apa? Wakawaiba, yang sebaya, yang umurnya disebutkan itu sekitar umur antara 30 sampai 35 tahun, 33 tahun. Ya, dan ini kondisi yang terbaik. Kondisi umur yang terbaik dan tetap segitu. Ya, dan mereka ini adalah di sini disebutkan wakawaiba, yaitu apa disebutkan di dalam tafsir, ya. Saya bahwa ini bidadari yang memiliki buah dada bulat, tidak renggang dan tidak turun. Maaf, ini artinya seperti itu. Karena seperti disebutkan adalah seperti mata apa namanya, seperti mata kaki, seperti itu, ya. Jadi ini makna dari Ka'ab, ya, seperti mata kaki, ya. Ini penjelasan seperti itu yang saya sampaikan. Mereka umurnya, ya, muda terus, ya. Wanita itu, ya, umur yang laki-laki secara fisik juga dengan tinggi sekitar apa namanya, tingginya sekitar 60 hasta seperti tingginya Nabi Adam, ya, sekira-kira 30 meter, ya, dengan wajah seperti rembulan. Sangat menarik, sangat indah. Makanya ketika ada nenek-nenek tua meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan agar masuk surga, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal jannata la tadkhulu al-ajud. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh wanita tua. Ya, karena semua wanita akan menjadi muda sekitar umur 33 tahun, ya, dan wajahnya seperti rembulan, menjadi sangat menarik, menjadi sangat indah. Ini gambaran. Ya. Ini seperti ini. Tentang wanita penghuni surga, ya, tentang bidadari surga, ya. Ini gambaran, ya. Ini perlu karena gini. Ini kenikmatan yang memang salah satu yang Allah berikan kepada orang mukmin, orang yang bertakwa. Jadi keindahan bidadari saya tambahkan, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah disebutkan tentang bahwa mereka apa? Senantiasa perawan. Faja'alnahunna abqaro uruban atroba. Ya, jadi mereka itu wanita-wanita yang senantiasa perawan dan apa? Uruban atroba, penuh dengan cinta dan sebaya umurnya.
Dan disebutkan juga bagaimana tentang bidadari ini. Ya, yang wahuru'ain, yang penuh cinta dan umunan sebawa, kemudian apa? Uruban atro, maaf. Jadi artinya ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ya, ka'amsalil lu'lu'il, matanya ya laksana mutiara, ya, bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik. Masalah. Ya, saya ini memberikan gambaran ini untuk mengingatkan begini. Salah satu fitnah yang besar hidup di akhir zaman adalah perzinaan. Ini nyata. Begitu mudah orang terjatuh, baik yang belum berkeluarga, sudah berkeluarga. Namanya perzinaan. Karena apa? Bagaimana? Pergaulan sekarang tanpa batas, aurat tidak tertutup, mata laki-laki itu melihat ke sana ke sini dengan mudahnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Padahal masalah zina wala taqrabu, jangan dekati, karena kalau udah didekati, orang kalau sudah di ujung sangat sulit untuk selamat. Harus menutup dari awal, dari depan. Dan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa, yang tidak mengikuti melampiaskan hawa nafsunya, dia menahan dirinya, menjaga hatinya, menjaga matanya. Untuk apa? Saya sampaikan, akan mendapatkan yang jauh lebih baik di akhirat. Orang yang berzina, orang yang zaman sekarang istilah selingkuh, apapun namanya, itu apakah mendapatkan kenikmatan? Tidak. Dia di dunia aja tersiksa. Coba orang yang berbuat maksiat gitu, hatinya akan gelisah, hatinya dipenuhi ketakutan setelah berbuat. Kemudian fisiknya bisa jadi terkena penyakit. Ini. Kemudian maka kita membayangkan, ini saya ingatkan supaya kita menahan diri ini. Kalau akan menjanjikan yang jauh lebih baik. Wanita cantik di dunia itu, kalau sudah umur 50, ya saya nggak mengatakan nggak cantik, tapi berkurang lah dibandingkan umur 30, apalagi kalau umur 60, segala macam. Seperti itu. Ada bedanya, tapi di surga, Masya Allah. Dan ini penuh dengan cinta, tidak ada banyak ribut ngomel-ngomel segala macam. Semuanya. Nggak ada bandingannya. Kenikmatan ini di dunia dibandingkan di surga. Jadi ini. Ya, supaya kita salah satu untuk membantu kita, ya, selain kita bahaya tentang siksa yang luar biasa, kita juga masalah saya menahan diri saya untuk mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar, yang abadi, kholidina fiha abada, kenikmatan yang betul-betul lagi ini untuk mengingatkan kita. Ya, baik. Jadi kemudian pada ayat berikutnya, kemudian apa? Wakahsan dihako, ya. Wakahsan dihako artinya di sini adalah minuman, ya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Jadi di surga maka akan mendapatkan minuman, ya, yang kita di sana itu akan dilayani, ya, dilayani oleh anak-anak muda, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda, yang membawa minuman di aqwabi wa abarika wa qa'sim mim ma'in, dengan membawa gelas cerek dan gelas minuman dengan air yang mengalir. La yusaddauna anha wala yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Ya, jadi di surga itu kita bisa minum khamr yang tidak membuat pening dan tidak membuat mabuk. Ya, kita menahan diri. Makanya di dunia ini adalah penjaranya bagi kaum muslimin. Akan kita menahan diri, ini tidak boleh. Ya, kita mengharapkan yang jauh lebih baik di akhirat.
Ya, yang namanya Khomer itu di surga, bahkan apa? Di sana ada sungai Khomer. Sungai Khomer. Ya. Seperti itu. Tentang gambaran di surga, tentang minumannya. Tadi tentang makanannya, tentang bidadari surga. Bahkan di dalam suatu kitab, tapi hadisnya ini dhaif ya. Hadis ini cukup banyak beredar kadang-kadang kalau orang tentang bahwa di surga nanti akan ada awan, ya, yang ada awan di mana awan itu di dalam tafsir, kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah hadis disebutkan bahwa nanti penghuni surga itu mereka ada sedang duduk-duduk ya, kemudian datanglah awan, ya, awan itu kemudian berkata kepada wahai ahlul jannah, kalian kepingin hujan apa? Maka ada yang mengatakan kami ingin hujan bidadari. Ya. Tapi hadisnya ini dhaif ya, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, seperti itu ya, seperti itu sebagai tambahan aja. Jadi seperti ini. Jadi ini bagaimana mereka duduk-duduk ya, ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang bertatakan lemah, duduk ngobrol. Penduduk surga itu disebutkan dalam surat At-Tur itu mereka duduk-duduk ngobrol, yang saling bertanya, ya, kenapa kamu dulu, apa yang kamu lakukan sehingga kamu masuk surga? Yang disebutkan karena dulu di keluarga kami takut kepada Allah, ya, sehingga kami sungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan, ya. Ini dan di surga maka disebutkan di dalam ayat berikutnya la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di dalam surga tidak ada perkataan yang sia-sia, ya, dan tidak ada perkataan dusta. Ya, tidak ada perkataan yang sia-sia dan tidak ada perkataan dusta. Di sana tidak ada. Hanya ada perkataan apa? Illa kilan salaman salama. Dalam surat Al-Waqiah. Ya, mereka hanya mendengarkan ucapan selamat. Orang masuk surga sebelum masuk surga itu ada kontoroh setelah melewati as-sirat. Maka pada saat itu dicabut semuanya yang namanya dengki, yang namanya dongkol. Itu dicabut dari jiwa-jiwa penghuni surga. Tidaklah mereka masuk surga kecuali hati mereka telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada namanya bertengkar. Kalau ada bertengkar berarti ada marah, ada menyinggung. Ini perkataan sia-sia, disebutkan tidak ada perkataan sia-sia. Nggak ada. Suami istri mungkin dulu saling ngomel gitu, maka di surga tidak ada lagi. Karena hatinya sudah dibersihkan, nggak ada lagi yang baperan, gampang tersinggung, sensi, nggak ada. Kami cabut, Allah sebut kami cabut rasa dongkol dari dada mereka, lalu baru kami masukkan ke dalam surga. Ada ucapan nyindir-nyindir ya segala macam, tidak ada. Seperti itu kondisi di surga. Ini ya, jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Ini sebagai balasan ya, pemberian yang cukup banyak dari Tuhan. Maksudnya tidak akan kurang. Hisaban ya, artinya pemberian yang tidak akan kurang. Pemberian juga artinya pemberian yang tidak akan terputus. Nikmat yang tidak ada henti-hentinya kepada penghuni surga. Orang di surga, apa yang mereka minta dikabulkan. Maka kalau orang di surga ada ini enggak, di surga ada itu enggak, maka jawabannya walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga
kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Apa saja. Ya, seperti itu. Dan pembalasan Allah kepada orang mukmin, kepada orang bertakwa, itu bukan pembalasan yang setimpal, bukan. Karena saya sudah beramal soleh, sholat sangat rajin, berinfak sana, berinfak sini, maka saya akan mendapatkan pembalasan setimpal, bukan. Pembalasan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Kita beramal mungkin katakanlah yang umurnya sampai 80 tahun atau sampai 100 tahun. Tetapi balasan dari Allah di surga, khalidina fiha abada. Luar biasa. Nggak ada berhentinya kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada kenikmatan di dunia. Ini yang disebut, makanya tidak ada orang ya masuk surga karena amalnya, tidak. Ya, enggak ada. La yadkhulul jannata ahadun bi amali. Enggak ada yang masuk surga karena amalnya, enggak ada. Kata anta ya Rasulullah, ya sampai aku. Karena apa? Ini untuk mengingatkan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena pembalasannya luar biasa dibandingkan amal kita. Dan orang amal kita untuk membalas kebaikan Allah di dunia saja bisa jadi nggak cukup. Apalagi membalas kebaikan Allah di akhirat. Maka sungguh hak bahwa Allah menyayangi hambanya jauh melebihi dari sayangnya seorang ibu kepada anak. Masya Allah, sayangnya seorang ibu kepada anak luar biasa. Tapi Allah jauh lebih sayang. Allah menyediakan nikmat yang luar biasa. Dan juga kalau masalah, kita kok jadi orang soleh, kita rajin beramal, jadi orang akhlaknya baik, suka bantu sana, bantu sini, berbuat ibadah yang sangat rajin. Itu kita bangga gitu karena bukan, itu pemberian dari Allah. Ingat, ketika kita bisa berbuat baik, itu jangan bangga. Ini nikmat dari Allah. Ini pemberian, diberikan oleh Allah, pemberian kepada Allah. Kepada kita, kalau kita bisa beramal, kita hadir di pengajian ini, Masya Allah. Ada yang memfasilitasinya, segala macam Allah memberikan taufik hidayah. Ini nikmat dari Allah. Ini mungkin dari doa kita pagi-pagi setelah, makanya setiap bangun subuh, ya, pagi hari itu jangan lupa doa. Ya, untuk mendapatkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbal. Artinya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan amal soleh, sama seperti Allah memberikan rezeki kepada kita, itu pemberian. Kok saya bisa berbuat baik? Oh, jangan rasa hebat. Ini pemberian dari Allah. Bersyukurlah. Yang berhak dipuji itu cuma Allah. Tidak ada manusia berhak dipuji. Ya, ada apa-apa? Semuanya itu pemberian dari Allah. Dan kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat ke-37, ya, maka Allah sebutkan, ya, siapa itu Allah yang memberikan balasan seperti itu? Ya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Tuhan, ya, Rob. Apa itu Rob? Rob artinya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Artinya Allah itu Rob yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, yang maha pemurah, la yamlikuna minhu khitoba. Dan mereka saat itu manusia dan malaikat pada saat nanti hari kiamat tidak dapat berbicara. Tidak ada yang berani berbicara, dan yang bisa berbicara hanya para nabi yang tidak izinkan oleh Allah.
Ya, jadi ini untuk mengingatkan pada ayat berikutnya setelah Allah menceritakan tentang surga dan neraka. Ini kita mengetahui bahwa ini Allah, Rob, yang memiliki semuanya, yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya. Tidak ada satu daun pun jatuh tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Allah yang Maha Pengasih. Ya, ini yang kasih sayangnya luar biasa. Ya. Ini saya sampaikan juga layam likunam, jadi tidak ada yang bisa bicara. Ini kondisi di surga. Nanti makanya namanya hari kiamat itu hanya hanya kebenaran. Tidak ada orang bisa bohong, segala macam berpura-pura, enggak ada. Ya, Allah yang akan mengatur siapa yang berhak berbicara. Semuanya takut. Semuanya takut. Ini hari yang sangat dahsyat. Siapa yang berani bicara? Enggak ada, kecuali dengan izin Allah. Apalagi manusia, zaman sekarang itu ngomong apa aja bisa, komen apa aja bisa. Enggak bisa nanti. Tidak ada suara, kecuali desahan aja. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani bertanya. Karena hari itu semua manusia takut. Semua manusia akan ketakutan. Nanti kita bahas secara lebih mendetail dalam surat An-Naziat. Ya, seperti itu. Dzalikal yaumul haq. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya. Jadi ini sesuatu yang hari kiamat itu pasti terjadi, pasti. Kita nggak tahu kapan, ya. Kita nggak tahu kapan, tapi pasti. Tidak diragukan lagi, sudah ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya. Nggak ada kita nggak tahu kapan. Jangankan manusia, kita malaikat Jibril yang paling dekat juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, seperti itu. Jadi ini kondisi pada hari kiamat, ya. Setelah Allah menjelaskan tentang maka pada ayat berikutnya, ayat ke-40, ayat terakhir dari surat An-Naba, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna andzarnakum adzaban qariban yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Ya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang-orang kafir siksa yang dekat, ya pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu kami adalah tanah, ya, sekiranya dahulu kami adalah tanah. Ini begini, ya. Yang dimaksud dengan inna adzabal qariba, adab yang dekat. Semua yang akan terjadi itu akan disebut dengan dekat. Dan sebenarnya adab itu sangat dekat. Karena ketika orang kafir mati, dia ahli maksiat mati, adab itu dimulai ketika dia meninggal. Bahkan pada saat dicabutnya nyawa, maka itu adalah sangat dekat. Kematian itu di depan kita, sangat dekat. Amat sangat dekat. Ini Allah mengingatkan tentang siksa yang sangat dekat. Ya, dan semua yang terjadi di akhirat, di neraka kalam juga diistilahkan dekat. Sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, maka disebutkan sebagai qariban. Dan pada saat itu, kapan orang kafir disebutkan apa? Dia akan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Semua amalnya. Kita bisa jadi sekarang lupa. Dulu pernah berbuat ini, baik yang baik
atau perbuatan yang buruk, kita lupa. Tapi nanti ya kita semua akan ingat. Seluruh amalan kita akan diingatkan. Semuanya kita akan, tidak yang besar maupun yang kecil. Semuanya akan melihat. Kita sekarang semuanya sedang membuat buku. Sedang menuliskan buku yang nanti kita akan terima catatannya. Ya, dan ini orang kafir, di dalam ayat ini Allah tutup surat An-Naba dengan apa? Bahwa wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turuba. Mereka berkata, ya Allah, seandainya saya ini dahulu adalah jadi tanah saja. Di dalam tafsir berkasih disebutkan, kapan orang kafir ya berkata seperti ini? Kenapa orang kafir berkata, andai saya jadi tanah saja? Disebutkan ya bahwa ini ketika nanti di hari kiamat, bahwa Allah menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Semua orang yang didolimi akan berhak untuk membalas, untuk meminta ganti. Termasuk binatang. Semua akan menegakkan haknya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, bahkan hak kambing yang tidak bertanduk pun akan dikembalikan. Diambil dari kambing yang bertanduk. Dari Abu Dar, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 2 ekor kambing saling tanduk menanduk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dar, apakah engkau tahu kenapa mereka saling tanduk menanduk? Maka Abu Dar berkata, saya tidak tahu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tahu dan dia akan menghukum salah satu dari kedua kambing tersebut. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Semuanya, jangankan manusia, kambing, binatang yang saling menerkam, saling menggigit, saling menanduk, kedoliman itu akan ditegakkan. Allah itu maha adil. Maka ketakutan yang terbesar buat kita adalah jangan sampai kita mendolimi orang lain. Semua akan dibalas. Kedoliman dalam masalah harta, kedoliman dalam masalah darah, kedoliman di dalam masalah kehormatan, semua akan dibayar jika belum dimaafkan, belum diselesaikan di dunia. Semuanya. Ini yang sangat menakutkan. Semuanya. Bahkan jangankan manusia, binatang. Tetapi kambing itu akan diberi kesempatan membalas. Tetapi bukan untuk dihukum masuk surga atau neraka. Maka setelah itu mereka kambing itu menjadi tanah. Binatang itu setelah dilakukan haknya, kemudian mereka berubah menjadi tanah. Maka saat itulah kemudian orang-orang kafir berkata, seandainya kami dahulu itu seperti hewan yang setelah disidang lalu menjadi tanah. Tapi perkaranya tidak demikian. Ya, maka di surga, di akhirat itu cuma punya 2 kemungkinan. Surga atau neraka. Ya, dan saya tutup sebelum masuk ke surat An-Nazi'at. Enggak tahu ini, tahu waktunya. Masya Allah, minta maaf saya ini kalau terlalu panjang. Tapi saya ini penting. Saya ingin nutup gini, bahwa hidup di akhirat itu cuma punya 2 kemungkinan, surga atau neraka. Enggak ada kemungkinan lain. Enggak ada kemungkinan kita menjadi tanah seperti binatang, karena kita manusia. Dan saya tambahkan, hidup di akhirat itu bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi hidup yang enggak ada ujungnya.
maka dikatakan adalah hari akhir, karena setelah itu tidak ada malamnya. Tidak ada hari yang baru, ini penghujung yang nggak ada habisnya. Ya, sebagian perumpamaan yang saya benar lihat malah videonya itu perumpamaan waktu itu videonya oleh Muhammad Ali. Tapi ini masalah, ini perumpamaan yang sangat bagus. Ya, jadi gini kalau kita membayangkan berapa lama sih di akhirat itu. Kita umpamakan kita bayangkan duduk di padang pasir itu. Teman-teman yang pernah di padang pasir di Timur Tengah itu, di Abu Dhabi sana, ya, atau di Afrika juga ada padang pasir. Duduk kita di situ. Yang padang pasir yang luas. Kemudian kita ambil satu butir pasir. Bayangkan, satu butir pasir itu kita pegang aja. Berapa lama? 1000 tahun. Setelah itu kita pindahkan. Ambil lagi satu butir pasir. Pegang lagi 1000 tahun. Pindahkan. Ambil lagi 1000. Sampai kapan? Sampai semua pasir yang ada di padang pasir itu bahan pasirnya sudah kita pindahin. Sudah kita hitung semuanya. Kapan? Nggak bakalan ada habisnya. Nggak ada ujungnya. Namanya pasir. Makanya zaman dulu saya kecil itu ada namanya sandiwara radio, itu judulnya butir-butir pasir di laut. Ya kapan selesainya? Nggak ada selesainya. Ya seperti itu. Ini untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya. Masya Allah. Hidup di dunia yang sependek ini. Tetapi konsekuensinya, Masya Allah. Sebagian kita sudah sepuh. Ya. Ada sesepuh di sini, ada teman-teman saya juga yang sama-sama sudah pensiunan, ya. Masalah seperti ini. Jadi untuk mengingatkan, ya, mudah-mudahan saya kira saya merencanakan untuk masuk ke Anasia, tapi nanti saya terserah dari moderator, karena saya kira waktunya saya siap dengan untuk menyampaikan Anasia, tapi mungkin kalau ada pertanyaan dulu atau dicukupkan monggo, tapi saya atau disuruh diteruskan saya serahkan kepada Mas Nabil ya, yang sebagai penyelenggara ini, karena kalau nggak salah saya dikasih waktu biasanya 1 jam. Tadi saya mulai agak terlambat, tapi sudah hampir 1 jam. Silahkan aja. Jadi ini saya sampaikan untuk surat An-Naba ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada pengelola acara ini dari pengajian Ar-Raudhah untuk menentukan apakah mau tanya jawab dulu atau mau dilanjutkan. Saya ikut aja. Kita jadwal sampai jam 9 insya Allah ya Ustaz. Oh, pakai 9 ya? Iya, insya Allah. Nggak tahu gimana baiknya. Ada beberapa pertanyaan sini yang sudah masuk. Nah, kita dulu ya, jawab pertanyaan dulu kalau gitu ya, boleh? Mau pertanyaan dulu ya? Oke, sambil kita lihat waktu ya, insya Allah. Setelah kalau mau disuruh lanjutkan, saya berapa menit masih? Monggo aja. Mungkin kita bacakan aja dulu yang di An-Naba dulu ya Pak. Baik. Insya Allah. Ini ada dari Boy Iswandi. Mungkin mau bertanya langsung atau mau dibacakan? Monggo, ada Mas Boy mau bicara Boy langsung juga boleh. Ini bos saya, ini senior saya ini. Masya Allah. Tafadhol, silakan kalau mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedengaran? Jadi dari tadi, mohon maaf saya nyelonong masuk karena tadi ada Zoom yang di-share oleh Pak Ustadz Aslam, jadi saya ikutan bergabung. Saya Boy Iswandi, teman lama 35 tahun yang lalu lebih kurang dengan Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya sederhana, An-Naba menceritakan tentang neraka dan surga beserta umat-umat yang berhak untuk memasuki masing-masingnya. Saya hanya tadi di bagian akhir dikatakan bahwa hanya 2 pilihan nanti pada kehidupan akhirat, surga kiri atau neraka di kanan, surga di kanan, neraka di kiri.
Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana dengan umat-umat ataupun manusia yang tidak sampai ayat-ayat atau petunjuk ataupun nabi atau rasul kepada mereka, atau mungkin bayi-bayi yang baru lahir yang meninggal baik dari orang tua muslim ataupun orang tua yang bukan muslim, di mana tempat mereka, Pak Ustadz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Boy Iswandi ini ya. Jadi memang kalau di dalam Al-Quran juga di dalam surat Al-Baqarah ya disebutkan tentang adanya innalladzina amanu, jadi ada satu kelompok, saya lupa ayatnya di dalam surat, saya buka sebentar di dalam Quran Al-Baqarah ya. Jadi tentang golongan orang yang memang bisa jadi mereka tidak sampai ya, tidak sampai kepada mereka dakwah ini ya. Maka di sini maka Allah akan yang akan menentukan ya. Jadi ini nanti tergantung kehendak Allah, Allah yang bisa mengetahui hati-hati mereka, Allah yang akan bisa mengetahui hati-hati mereka untuk hingga menentukan mereka akan masuk surga atau masuk neraka, tapi tidak ada tempat lain ya. Jadi Allah yang akan mengukur hati-hati mereka. Kemudian juga kalau secara umum bahwa orang-orang yang meninggal sebelum mencapai masa balik, juga anak-anak kecil, bayi-bayi yang baru lahir, ya, maka di situ dijelaskan bahwa mereka akan masuk surga. Tetapi kalau pertanyaannya kepada anak-anak orang kafir dan maka Allah yang akan menentukan. Allah yang Maha mengetahui, maka Allah yang akan menentukan bagaimana apakah mereka di dalam hati-hati mereka, maka Allah yang mengetahui dan mengukur. Kemudian mereka akan masuk surga atau masuk neraka ya. Tetapi secara umum ya, dakwah itu apalagi pada zaman sekarang sebenarnya terdengar ya kemana-mana seperti itu. Karena kadang-kadang ini masalah yang makanya barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Walaupun dalam kondisi yang semua orang ya, artinya saya punya teman misalkan orang itu tinggal di Perancis ya, artinya yang sama sekali lingkungannya sama sekali bukan orang tuanya, sekitarnya sama sekali ya. Tapi ketika Allah menghendaki mendapatkan hidayah dengan berbagai cara, ya dia mendapatkan hidayah dan menjadi seorang Muslim ya, seperti ini, jalan seperti itu ya. Kita dengar juga beberapa waktu yang lalu ada seorang Hindu ya yang terkena penyakit COVID di Rumah Sakit Sarjito. Kemudian dia sebelum meninggal membaca syahadat ya, maka itu atas kehendak Allah. Tapi secara umum kalau tidak mendapatkan informasi apa betul-betul tanpa mungkin di tengah hutan Afrika sana sama sekali tidak mengetahui, maka Allah yang akan mengukur hati-hati mereka, seberapa tauhid mereka dan lain-lain. Maka Allah yang mengetahui ya, walau alam seperti ini. Saya akan coba gali lagi, siapa tahu jawaban saya mungkin supaya lebih lengkap, insya Allah saya akan tapi ini yang secara prinsip yang saya pahami seperti itu. Walau alam. Terima kasih, jazakallah khairan. Terima kasih Mas Boy. Barakallahu fiik, Ustadz. Ini mohon izin saya bacakan lagi ya. Dari Mas Fajar ini. Assalamualaikum, terkait tafsir penjelasan kenikmatan surga lebih banyak untuk Adam, kaum lelaki, ada bidadari dan sebagainya. Bagaimana halnya dengan kaum Hawa, kaum wanita? Apakah ada penjelasan tersendiri dalam tafsir terkait hal ini? Baik. Barakallahu fiik. Jadi terima kasih Mas Fajar ya. Jadi begini, mengenai bagaimana wanita di sini di mana surga seolah-olah adanya bidadari ya, tidak ada bidadara dan lain-lain ya. Jadi begini, Allah Maha mengetahui bahwa itu kebahagiaan yang akan diperoleh di sana
adalah kebahagiaan yang terbaik buat laki-laki dan buat perempuan, buat wanita. Kebahagiaan yang terbaik. Kita kadang-kadang terpengaruh oleh pola pikir dunia, seolah-olah bahwa kondisi itu karena kita terpengaruh dengan logika-logika yang ada bagaimana kenikmatan terhadap wanita. Disebutkan wanita penghuni surga, ya, itu lebih baik, lebih dimuliakan, lebih baik bahkan dibandingkan dengan bidadari sekalipun. Ya, jadi masalah sebenarnya kemudian kebahagiaan yang terbaik di surga yang seperti itu yang Allah berikan adalah yang terbaik. Yang tidak bisa kita bayangkan bahwa mungkin kehidupan di situ ada bidadari, wanita surga juga berada di situ bersuamikan suaminya, kemudian makanya kalau saya mau masuk surga tapi nggak mau dipoligami segala macam. Karena terpengaruh dengan pola pikir kita di dunia, itu adalah kenikmatan yang terbaik. Walau alam ya tentang apakah adanya bidadara atau tidak, maka di sini terjadi perbedaan nanti bahwa yang jelas di sini ada anak-anak muda pelayan yang selalu muda segala macam seperti itu. Tetapi bahwa kenikmatan seperti itu yang Allah berikan adalah kenikmatan terbaik, tidak bisa menggunakan bahwa kemudian wanita kok dibedakan seperti itu ya. Maka itulah kenikmatan karena laki-laki dan perempuan memang berbeda. Yang kita terpengaruh dengan logika-logika yang ada di dalam pola pikir manusia saat ini yang kadang-kadang memandang remeh, memandang rendah syariat yang terbaik, ya itu yang perlu ditanamkan ya bahwa kondisi di situ itulah bahwa kondisi itu ya adalah yang terbaik bahwa seperti itu walau alam artinya kita selalu paham adanya bidadari maka itu adalah kondisi yang terbaik bahwa wanita di situ mendapatkan ada apapun yang mereka dengan bersuami disebutkan dia akan bersama dengan suaminya ya kalau sama-sama masuk surga tetapi dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kehidupan mereka di dunia kalau dua-duanya orang mukmin orang soleh disebutkan kondisi hiasan terbaik di dunia itu wanita soleha itu perhiasan terindah di dunia maka di akhirat wanita soleha itu yang masuk surga itu adalah wanita yang terbaik, lebih baik dari bidadari sekalipun, dan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Apapun bentuknya itu kita adalah Allah yang namanya di sana itu tidak ada yang namanya kedongkolan, nggak ada yang sia-sia, nggak ada kebencian, dan kemudian hati itu yang disebutkan wanita itu penuh dengan kasih sayang. Ya. Dan salah satu kebahagiaan adalah seperti sampaikan yang ada apa namanya. Jadi kita harus memahami ini berdasarkan ayat-ayat Allah tidak menggunakan logika-logika yang ada di dunia seperti ini walau alam ya tentang masalah perbedaan ini bahwa seperti itu memang berbeda. Wanita ini sebenarnya kita lihat ya kadang-kadang saya sekedar menambahkan mengingatkan. Wanita sebenarnya seharusnya sangat mudah masuk surga. Sangat mudah. Kenapa mudah? Disebutkan hadisnya sahih bahwa barang dia taat kepada suaminya, terus kemudian dia menjalankan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, ya artinya amalan-amalan seperti itu, maka dia boleh masuk pintu surga dari pintu mana saja. Dari 8 pintu surga masuk dari pintu mana saja. Ini tidak dengan laki-laki. Ini mudah, tetapi kenyataannya lebih banyak wanita itu berada di neraka. Karena memang ternyata pada zaman ini terpengaruh kondisi umum, wanita itu lebih mikirin untuk hal-hal yang di luar, untuk rumah, keluarga dianggap itu lebih rendah. Ya. Konsentrasinya taat kepada suami itu menjadi perkara yang sulit. Seperti itu. Ini kerusakan pola pikir seperti itu yang subhat yang muncul. Walau alam ya artinya yang saya pahami seperti itu ya seperti itu. Jadi harus saya ingatkan juga kepada semua jamaah di sini. Ilmu saya sebenarnya sangatlah minim ya. Saya memberanikan diri ini mengisi pengajian sebagai tembelan aja dibandingkan ustadz yang lain. Kalau ada yang lebih baik adalah cari ustadz yang tapi yang jauh lebih dalam ya. Tapi saya mencoba menyampaikan. Tapi kalau ada yang ragu nanti saya akan sampaikan. Ini yang saya pahami seperti ini terhadap pertanyaan masalah
masalah itu. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya logika-logika yang kadang-kadang feminisme dan lain-lain yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam syariah itu. Tapi yang jelas Allah menjanjikan, seperti saya sampaikan tadi, semua yang diinginkan, yang semua adalah kenikmatan yang terbaik yang disembunyikan. Allah sebutkan, ya kan, di dalam surat As-Sajdah, maka ini yang disembunyikan oleh Allah. Yang tidak kita memberikan bayangan kenikmatan terbaik itu pasti tidak akan seperti yang kenikmatan di surga. Kenikmatan yang sesungguhnya. Itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari sahabat saya, ya Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Fajrianto. Mungkin mau bertanya langsung, Fajrianto. Fadol, kalau mau bertanya langsung kepada Ustadz, kita masih ada waktu sekitar 10 menit kurang lebih, insya Allah. Atau mau dibacakan mungkin. Baik, ini pertanyaannya adalah bagaimana agar istiqomah menjaga keikhlasan untuk mendapatkan ridha Allah. Terkait mungkin kiat-kiat agar istiqomah dalam keikhlasan. Ya, sungguh kalau menggabungkan antara istiqomah dan juga keikhlasan, ini dua pertanyaan besar. Innalladzina qalu rabbunallahi tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Ya, ini perkara yang besar. Kenikmatan yang sangat besar, andai kata kita bisa ikhlas di dalam semua perbuatan kita. Ini disebutkan seperti jihad. Perkara yang tidak mudah. Bisa jadi seperti saya mungkin menyampaikan seperti ini. Ya, saya harus betul-betul menjaga keikhlasan. Di awal mungkin ikhlas, di tengah-tengah ada yang mengatakan, wah ini bagus, kemudian terpengaruh pujian. Ya, dan lain-lain, yang bukan karena Allah melihat segala macam. Nah, ini semuanya di dalam perkara menjaga keikhlasan. Masalah. Ini yang kadang-kadang ini seperti jihad. Seperti jihad. Kalau pertanyaannya bagaimana istiqomah dalam hal keikhlasan, masalah. Ya, kita ikhlas sebelum berbuat, ikhlas saat berbuat, ikhlas setelah berbuat. Itu memang harus kita betul-betul perjuangkan. Cek hati kita terus-menerus. Ketika tergeser niatnya, balikin lagi. Ketika bicara tentang bagaimana supaya kita ikhlas, ya menuntut ilmu seperti ini dari awal Bismillah. Kita untuk mencari kebaikan, kemudian kita untuk mengamalkannya. Ya, ini ikhlas, ya karena Allah. Lupakan omongan manusia dan lain-lain, ya lakukan seperti ini dalam segala perbuatan. Kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui semuanya di dalam semua urusan, dan orang yang paling sengsara itu ketika orang mengejar tidak ikhlas, memperhatikan bagaimana nanti pendapat orang ini itu segala macam. Ini sengsara. Ya, untuk istiqomah maka tentu saja di dalam semua, apalagi kalau istiqomah di dalam tadi, apakah yang saya tangkap istiqomah dalam semua urusan, ataukah istiqomah hanya dalam masalah keikhlasan, atau dua-duanya. Kalau istiqomah secara umum, ya salah satunya dengan menuntut ilmu. Orang sulit untuk istiqomah kalau dia berhenti menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini membuat hati kita itu salah, teringatkan. Baca Al-Quran, lihat tafsirnya. Ya, ini baca Al-Quran. Bagaimana hati kita akan tersentuh kalau kita nggak memahami dengan dalam maknanya. Ini perkara besar. Jadi salah satunya seperti itu saja. Kemudian kalau ngomong istiqomah secara pergaulan kita, carilah teman-teman yang soleh. Ya, selain menuntut ilmu, beramal seperti ini. Kayak ilmu ini. Ilmu itu barokah kalau diamalkan. Kalau nggak diamalkan, nggak manfaat. Ya, baru dikatakan ilmu ketika kita mengamalkannya. Jadi amalkan, belajar, berusaha mengamalkannya secara, kemudian jagalah lingkungan kita dan berdoa kepada Allah. Tentu dalam semua urusan kita hanya bisa mencapai ke istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan salah satunya, lihat hidup kita di dunia yang sangat sebentar, sangat menentukan.
di akhirat yang selama-lamanya. Renungkan itu. Kita Masya Allah coba ini, ada COVID, ada pandemi. Mungkin sebagian sekitar kita ada yang sakit, ada yang meninggal. Ini mengingatkan kita. Maka sungguh merugi. Ada kondisi seperti ini tidak membuat kita bertobat, tidak membuat kita menjadi semakin bertakwa. Ini nikmat Allah berikan dengan adanya pandemi, kita menjadi makin dekat kepada Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Ini ada titipan dari akhwat, Anda bacakan saja insyaallah. Saya memahami bahwa segala amal tergantung akhirnya. Kemudian bagaimana dengan setan yang selalu mengganggu seorang muslim, terutama menjelang akan meninggal sakaratul maut. Bagaimana sebagai keluarga kita melindungi anggota keluarga atau orang terdekat kita dari hal tersebut? Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang sangat baik ya, insyaallah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh penutupnya. Dan pertanyaan tentang sakaratul maut, ya, sungguh itu adalah kesempatan terakhir bagi setan untuk menjerumuskan manusia. Kalau bisa dalam kekafiran, kalau bisa menjadi kafir, maka sangat berat. Ya, cobaan terakhir itu kesempatan terakhir, the last chance setan untuk menjerumuskan manusia adalah menjelang sakaratul maut. Maka bagaimana yang kita lakukan ketika kita harus menunggui orang yang sakit menjelang kematian? Ya, kita mungkin punya saudara, kita punya orang tua, punya segala macam. Misalkan kita harus menunggui. Ingat itu. Tujuan kita nomor satu agar husnul khotimah. Maka sebaiknya ketika ada orang sakit yang sudah berat, usahakan, perjuangkan yang mengelilingi hanya orang-orang soleh. Jauhkan dari orang-orang yang tidak soleh di dalam ruangan tersebut. Datangkanlah orang-orang soleh di situ. Ya, untuk membuat suasana baik, melindungi dari setan. Ya. Kemudian ada talqin. Talqin itu kalau saat-saat terakhir supaya membaca la ilaha illallah. Maka ketika menjelang sakaratul maut dia sudah usahakan ditalqin membaca la ilaha illallah. Ketika setelah selesai membaca la jangan diajak bicara. Ya. Supaya kan diam, dan diusahakan dia supaya tidak berbicara yang lain sampai meninggal. Kalau betul-betul sudah di ujung. Ya. Seperti itu. Kita usahakan, kita doakan ya, kalau masih kita belum tahu masih keagaan ya kita di situ dengan membaca Al-Qur'an, segala macam memberikan artinya seperti itu. Artinya mendoakan dan lain-lain, tapi lingkungilah dengan orang-orang soleh, memberikan masukan, mengingatkan dengan akhirat. Seperti itu. Ya, kemudian ya kalau talqin pertanyaan terakhir seperti apa ya itu, usahakan supaya memang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Maka ditalqin seperti itu, dan ini terus terang sangat dipengaruhi oleh bagaimana amalan dia pada waktu hidup ya, seperti tapi itu hidayah semua dari Allah. Doakan, lindungi ya. Saya ini beberapa kali ada beberapa teman waktu itu kondisi sudah gawat di rumah sakit, maka saya ingat kumpulkan, cari hanya teman-teman yang soleh, jauhkan yang tidak soleh untuk masuk ke ruangan tersebut. Ya, kemudian supaya seperti itu, yang nunggunya dengan doa, dengan zikir, baca Quran. Dan kalau sudah saatnya memang udah dekat, biasanya dikasih tahu ya, nah, ini sudah sangat dekat ini. Biasanya penjaga udah tahu, perawat segala macam tahu. Ya. Dan masalah saya sampaikan ya, salah satu cara untuk melembutkan hati, untuk meningkatkan keimanan kita, tungguilah. Usahakan bisa, kalau ada kesempatan bisa menemani, mendampingi orang di saat sakaratul maut, lakukanlah itu. Itu kesempatan emas. Masya Allah. Ya, saya tidak akan pernah lupa detail-detailnya ketika saya menungguin bapak saya rahimahullah. Seperti itu.
Jadi ini kita jaga, kita usahakan. Jadi seperti itu, ada tentang talqin. Maka yang penting karena bagaimana dia usaha konsentrasi kita pada waktu kita hidup, maka perbanyaklah doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya, jadi kita paham bahwa setan saat itu akan terus menggoda, tentu saja. Maka dengan orang-orang soleh, ya maka kemudian menjadi pelindung dari gangguan dari setan dengan banyakkan zikir dan lain-lain. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa menjawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini waktunya hampir habis, sepertinya masih ada beberapa pertanyaan. Ana izin pilihkan mungkin kita terakhir ini yang insya Allah. Atau mungkin mau bertanya langsung ini Pak Agung Wicak. Ya, monggo. Silakan mungkin kalau mau bertanya langsung mungkin Pak Agung. Kalau tidak mungkin saya izin bacakan, izin bertanya. Ustadz tadi disampaikan bahwa untuk masuk surga itu bukan karena amal ibadah, tetapi rahmat dari Allah. Mohon penjelasan lebih lanjut, apakah kita sebagai orang biasa bisa mengetahui tanda-tanda bahwa seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah? Ya, baik. Terima kasih ini Mas Agung ini. Sahabat saya waktu kos di Jogja di kosan Uswatun Hasanah ya. Salah. Jadi begini, yang dimaksud bahwa tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ya, artinya tentu saja orang masuk surga adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Ya, tidak akan masuk surga orang ahlul maksiat atau orang kafir, ya orang yang tidak beriman. Tetapi ya bahwa untuk menunjukkan ya bahwa surga itu adalah betul-betul Allah begitu luas rahmatnya. Ya. Artinya bukan sebagai pengganti kita merasa saya amalnya segini banyak maka saya berhak mendapatkan. Ini rahmat Allah. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang saya contohkan tadi ya. Kemudian coba misalkan contoh disebutkan orang kalau akhirnya baik. Masya Allah, orang yang tadinya beragama bukan Islam, menjelang selama dia belum sakaratul maut, masih hidup dia bertobat, kemudian Allah ampuni, bertobat, masuk Islam. Ketika orang masuk Islam apa yang terjadi? Seluruh dosa-dosanya dihapuskan, seluruh amal kebaikannya sebelumnya akan dihitung. Dan dia ya, insya Allah akan menjadi ahli surga, kemudian seperti itu. Nah ini, maka bahwa yang dimaksud bagaimana tanda-tandanya ya. Artinya kita mengatakan selama orang itu mukmin, kemudian dia beriman, beramal soleh, insya Allah akan menjadi ahli surga dan akhirnya yang tidak dalam kondisi artinya tetap sampai muslim sampai akhir. Artinya istiqomah itu, yang disebut istiqomah itu apa? Ya, hatta ta'tiyal yakin. Kita beramal sampai mati, kita muslim sampai siapa yang menjamin orang itu akan muslim terus sampai akhir? Ketika seorang itu mukmin, ketika beramal soleh hatta ta'tiyal yakin sampai mati mungkin cuma seminggu lagi mati, sehari lagi mati, nggak lama beramal kita kesempatannya. Ketika itulah maka dia ya itu tandanya insya Allah akan menjadi ahli selama dia makanya banyak kita tidak tahu pasti, kita tidak bisa memastikan seseorang itu ahli surga atau ahli neraka kecuali yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak mengetahui. Kita nggak bisa mengatakan si fulan ini surga, si fulan itu tidak masuk surga. Kita tidak tahu, secara pasti tidak tahu. Tapi secara kalau dia orang soleh, semua orang mengatakan ya bahwa ada yang disebutkan tentang kalau apa namanya sekian orang soleh bersaksi bahwa dia orang baik, orang soleh, insya Allah dia ahli surga. Seperti itu. Tapi kita tidak bisa memastikannya, ya kecuali memang yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja ya yang kita bisa lakukan adalah insya Allah barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, makanya kalau orang meninggal kan doanya kan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Yang paling penting ampunilah dia dan rahmatilah dia.
Kita yang cari adalah rahmat Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir waktu ini tampaknya. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat tersampaikan. Insya Allah kita masih ada majelis berikutnya dengan Ustadz Aslam. Bisa kita lanjutkan pembahasannya. Biidznillah, insya Allah, dengan izin Allah. Kemudian kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara majelis kajian kali ini atau ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat, juga diberi kesempatan kita insya Allah untuk kembali duduk bersama menuntut ilmu di majelis berikutnya. Insya Allah akan kita umumkan kemudian jadwal untuk hari Ahad pekan depan. Sebagaimana janji tadi, Pak Ustadz Aslam mungkin berkenan membantu memilihkan ini 3 pertanyaan yang insya Allah karena mendapatkan amanah untuk membagikan buku tadi tersebut. Tadi ada pertanyaan dari Pak Boy Iswandi, dari Akhi Fajar, Fajrianto, Pak Agung Wicak, dan juga dari salah seorang akhwat ini terkait sakaratul maut tadi. Baik, 3. Jadi ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4. Ada 5, Pak Aslam. Ada 5. Saya memilih 3 ya. Iya. Insya Allah. Nah, ya. Insya Allah Jadi, yang lain di majelis berikutnya insya Allah nanti menyusul. Baik. Saya pilih yang pertama dari Mas Boy, ya Pak Boy ya. Seperti itu. Yang kedua dari akhwat. Yang terkait sakaratul maut ya, Pak. mengenai jadi pertama tentang bagaimana tentang ada orang yang tidak mendapatkan pertanyaan mengenai orang yang tidak mendapatkan informasi tentang masalah Islam ini. Yang kedua tentang masalah pertanyaannya mengenai bagaimana dengan sakaratul maut ya, pertanyaan sangat bagus. Kemudian pertanyaan yang dari yang Mas Fajar itu tadi pertanyaan. Bisa diulang pertanyaan dikit? Mas Fajar terkait dari Akhi Fajar tadi terkait mengapa hanya kaum Adam yang dijelaskan, tidak ada penjelasan tentang kaum Hawa. Kalau dari Akhi Fajrianto tadi terkait bagaimana agar istiqomah menjaga keikhlasan. Dan yang terakhir dari Mas Agung ya. Mas Agung itu terkait pertanyaan yang saya pilih yang itu tentang istiqomah menjaga keikhlasan. Baik, jadi 3. Baik, Akhi Fajrianto ya. Baik, insyaallah untuk Pak Boy Iswandi, kemudian ada akhwat ini yang sudah saya catat juga dengan Akhi Fajrianto. Mohon berkenan nanti bisa mengirimkan detail WhatsApp-nya mungkin untuk saya tulis di situ nomor WhatsApp yang bisa tolong dicatat mungkin untuk membantu mengirimkan alamat detailnya, insyaallah. Mungkin saya sambil bacakan supaya enak ya. 0813 318 30579 ini dengan Akhi Salim, keluarga di Malang. Terima kasih. Baik, sama-sama kita tutup kalau begitu kajian kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aslam. Wa yakum jazakumullah khair. Terima kasih banyak Pak Aslam. Terima kasih. Terima kasih Pak Aslam. Terima kasih Pak Aslam. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Aslam. Terima kasih insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu. Ada orang tua ya Pak, ya? Ada ibu ya? Ada ibu saya. Masya Allah. Saya Masya nggak Allah. berani ninggalin sebelum. Masya Allah. Tabarakallah. Sehat-sehat insya Allah. Alhamdulillah. Ya udah. Baik, barakallah fiik. Terima kasih banyak Pak Aslam. Terima kasih Jazakallah banyak. khair. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.